selama belasan tahun terakhir itu sebenarnya subsidi cenderung naik. Cuma di era pertama tahun Prabowo ini justru realisasinya turun. Nah, di 2026 pemerintahan Prabowo ini mengalokasikan naik lagi. Salah satu yang mendasarkan misalnya mencabut subsidi BBM, atau dia memiliki program tertentu yang membuat dia melonjak. Nah, ini tahun pertamanya Presiden Jokowi itu langsung menurunkan luar biasa itu ya, hampir separohnya ya. Tetapi pelan-pelan naik kembali, meskipun di tahun 2016, 2017 itu masih bisa turun. Masalah terkininya adalah yang subsidi energi itu kelihatannya akan melonjak. Kondisi dampak politik global, dan jangan lupa subsidi pupuk juga ikut melonjak. Bahwa persoalan utama subsidi ini bukan nilainya seperti yang saya uraikan, tapi saya sengaja memang hanya menguraikan soal nilai dan volume. Tapi titik krusialnya adalah subsidi itu apakah tepat sasaran atau tidak. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi assessment ekonomi. Assessment saya kali ini adalah tentang subsidi dalam APBN, belanja subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Assessment saya bersifat umum, nanti akan ada assessment berikutnya yang bersifat lebih khusus pada subsidi tertentu ya. Nah, pertama, pengertian subsidi itu ya pada dasarnya adalah alokasi anggaran ya di APBN, berarti dibayar oleh pemerintah kepada perusahaan negara, bisa ke lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang ditentukan oleh aturan ya, yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang di sini pengertiannya termasuk jasa, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Bisa kepada lembaga pemerintah, kepada perusahaan negara, atau pihak ketiga lainnya. Tapi nanti kita juga tahu pengertian dibayarkan ini bisa jadi juga bersifat yang harusnya dibayar oleh yang bersangkutan tapi tidak diterima oleh APBN, oleh karena itu juga namanya bisa subsidi ya. Fungsi dari subsidi itu adalah sebagai jaring pengaman sosial, bisa penstabil harga, lalu juga kadang dimaksudkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor strategis. Jadi ketika sesuatu diberi subsidi harganya itu adalah biar bisa mendorong pertumbuhan. Kurang lebih begitu. Mekanismenya umumnya itu diberikan secara tidak langsung kepada produsen lembaga untuk menurunkan harga jual barang. Jadi tidak langsung kepada konsumen ya. Ini untuk umumnya, tapi sebetulnya dimungkinkan juga di masa mendatang versi-versi subsidi yang lainnya. Contoh subsidi yang sekarang ada selama beberapa tahun ini, ada yang disebut sebagai subsidi energi. Jadi APBN menggolongkannya, mengkategorikannya jadi dua kelompok besar. Satu subsidi energi, dua subsidi non-energi, subsidi yang bukan energi. Nah, yang subsidi energi itu saat ini, kalau kita tarik ke lampau-lampau ya luas ya. Kalau sekarang hanya BBM jenis tertentu. Dalam hal ini solar dan minyak tanah ya. Jadi BBM jenis tertentu. Lalu pada LPG 3 kg ya. Dan pada subsidi listrik itu subsidi energi. Sedangkan yang non-energi itu yang besar itu adalah subsidi pupuk. Kemudian ada juga subsidi bunga kredit usaha rakyat KUR ya. Subsidi bunga maupun membayar penjaminannya. Dan ada juga subsidi pangan ya, tapi ini memang fluktuatif. Lalu ada subsidi untuk kredit perumahan. Nah, kebijakan subsidi itu mengalami perubahan sesuai era pemerintahan. Nanti kita tahu Pak SBY pernah melakukan perubahan yang mendasar, Pak Jokowi juga. Sejauh ini Presiden Prabowo masih melanjutkan kebijakan sebelumnya. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat data subsidi ini sebagai suatu jenis belanja pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2026, itu belanja kan direncanakan 3.843 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat, artinya dibelanjakan langsung oleh pemerintah pusat, itu 3.150 triliun, jadi 82%-nya. Lalu yang ditransfer ke daerah, 693 triliun, 18%. Artinya pengertian belanja di pemerintah itu diserahkan dulu kepada daerah, masuk ke dalam APBD, baru daerah membelanjakannya.
Nah, dari sisi ini, subsidi ini merupakan jenis dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat yang 3.843 triliun itu dirinci di APBN. Itu yang membelanjakannya, menurut yang membelanjakannya berarti unit organisasi ya, kementerian lembaga. Lalu ada juga belanja yang tidak dibelanjakan oleh unit KL, tetapi oleh Bendahara Umum Negara, BUN, itu Menteri Keuangan. Meskipun Menteri Keuangan itu adalah pemimpin KL, jadi sebagai pemimpin KL dia mau mendapatkan alokasi belanja KL untuk Kementerian Keuangan. Sebagai Bendahara Umum Negara dia bendahara ya, yang tempat untuk menjadi PIC dari belanja non KL. Nah, si belanja KL tadi umumnya terdiri dari 3 jenis: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Beberapa KL ketambahan namanya belanja sosial seperti Kementerian Sosial atau beberapa kementerian tertentu. Jadi 4 jenis, tapi umumnya 3 jenis. Sementara yang belanja seperti bayar bunga utang, kemudian belanja subsidi, nah yang kita bahas ini, lalu belanja lain-lain itu dibelanjakan oleh kementerian lembaga. Bukan sebagai pemimpin KL ya, tapi sebagai Bendahara Umum Negara. Nah, yang non-KL ini totalnya 1.639 triliun, jadi lebih banyak dari KL. Tetapi di sisi lain, meskipun dia yang membelanjakan, tapi ditetapkannya oleh undang-undang, jadi wewenangnya ada batasnya, dibatasi oleh misalnya sudah dialokasikan oleh APBN sekian, lalu dalam memutuskan rincian alokasi juga sudah diatur, kurang lebih begitu. Nah, di antara 1.639 triliun itu yang dipegang oleh BUN itu ada alokasi untuk subsidi 2026 319 triliun. Kalau dibandingkan dengan tadi belanja total pemerintah pusat itu 3.150, maka dia sedikit lebih dari 10%, ya 10,17% dari belanja pemerintah pusat. Jadi kita sudah mulai ini punya gambarannya. Besar subsidi itu merupakan 10,17% dari total belanja pemerintah pusat ya dari BPP. Nah, kita maka bisa melihat nih perkembangannya dari grafik berikut. Yang biru tuh saya tunjukkan nilai total subsidi, alokasi subsidi, jenis belanja subsidi. Itu dari tahun 2005 sampai 2026. Di 11 tahun, 2025 adalah realisasi sementara. Biasanya mungkin mengalami sedikit perubahan setelah diaudit. Sedangkan 2026 masih berupa rencana dialokasikan. Nah, yang biru kita lihat ya fluktuatif ya. Tapi dalam sejak tahun 2020 sampai sekarang, itu cenderung naik ya, kecuali tahun lalu. Jadi ini menarik ya, pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya justru realisasi subsidinya turun ya dibandingkan 2024. Ya meskipun beliau dilantik 20 Oktober ya, hitungannya 2024 bisa dianggap masih eranya Jokowi ya APBN-nya. Nah 2025 itu Prabowo sudah jalanin sendiri, itu turun. Jadi ini dulu yang kita lihat ya, selama belasan tahun terakhir itu sebenarnya subsidi cenderung naik. Cuma di era pertama tahun Prabowo ini justru realisasinya turun. Nah, di 2026 pemerintahan Prabowo ini mengalokasikan naik lagi. Jadi 318,89, saya bulatkan 319 triliun. Tetapi secara porsi dari total BPP, belanja pemerintah pusat, dia turun 10,17%. Artinya BPP-nya sendiri memang naiknya melonjak ya di 2026 ini. Sehingga meskipun alokasi pada subsidi itu bertambah cukup signifikan, tapi lajunya lebih lambat dari total BPP, sehingga porsinya turun. Dan ini kalau direalisasikan, itu adalah porsi terendah selama beberapa dekade. Tahun lalu sudah yang terendah. Nah, tahun ini 2026 dialokasikan terendah. Cuma akibat ada kondisi terkini ya, perang, dampak perang terutama, lalu harga minyak, lalu mungkin kurs rupiah dan lain sebagainya, kelihatannya ini akan naik, berarti bukan porsi terendah lagi. Tapi tahun lalu itu porsi terendah dalam alokasi subsidi. Ini penting buat pemirsa untuk memahami, berarti Pak Prabowo fiskal memilih jalan seperti itu. Kalau kita tarik lebih jauh, porsi yang besar kepada subsidi ini diberikan oleh pemerintahan SBY. Yaitu yang garis orange itu menunjukkan porsi, yang biru adalah nilai nominalnya. Jadi gede ya. Memang sempat mengalami penurunan di 2009, itu karena kita tahu 2008 akhir sampai 2029 awal itu kita resesi ya, ekonomi ya, terpukul.
Nah, tetapi selanjutnya naik kembali. Nah, tahun pertama pemerintahan Jokowi di 2015 langsung mengambil kebijakan yang sifatnya mengubah pola subsidi ya. Jadi dari gambar ini kita juga paham subsidi itu sangat ditentukan oleh kebijakan apa pemerintahan era tersebut mengambil, atau ketika di era pemerintahan dia merubah nggak di tengah-tengah 1-2 kali kebijakannya. Salah satu yang mendasarkan misalnya mengurangi, mencabut subsidi BBM, atau dia memiliki program tertentu yang membuat dia melonjak. Nah, ini tahun pertamanya Presiden Jokowi itu langsung menurunkan luar biasa itu ya. Jadi turunnya hampir separohnya ya. Tetapi pelan-pelan naik kembali, meskipun di tahun 2016, 2017 itu masih bisa turun. Mengapa? Karena reformasi kebijakan subsidinya diselesaikan tuh selama 2-3 tahun, terutama terkait dengan energi ya. Tapi 2018 kembali naik, dan meskipun sempat turun sedikit terus naik ya, karena mengambil pola kebijakan yang berbeda lagi ya. Mungkin salah satunya misalnya KUR, kredit usaha rakyat, begitu juga kredit-kredit seperti subsidi yang tetap dikencangkan, dan nanti juga di subsidi BBM itu meskipun reformasi dilakukan, tapi harga BBM-nya misalnya harga minyaknya memang tinggi sehingga secara nominal dia tetap naik. Tapi bagaimanapun secara porsi selama era pemerintahan Jokowi, porsinya tuh ditahan ya di kisaran 14 turun menjadi 12 dan di kisaran 11% saja beberapa tahun, dan Prabowo melanjutkan dengan menurunkannya menjadi sekitar 10,25% di tahun lalu. Tahun ini sebenarnya secara rencana mau diturunin lagi porsi, nominal naik, porsi turun. Tapi nampaknya akan kesulitan karena terjadi dampak perang ini ya. Kecuali Presiden Prabowo melakukan perubahan kebijakan. Tapi kelihatannya sejauh yang dinyatakan ke publik, dia belum ada keinginan untuk mengurangi subsidi. Ya dalam hal ini BBM, LPG, dan listrik misalnya. Tiga-tiganya itu terpengaruh dengan kondisi yang sekarang ada. Ini untuk informasi tambahan, presentasi kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi memang tetap tumbuh, tapi kan relatif stabil di beberapa tahun terakhir. Hanya di tahun 2025 mengalami penurunan sedikit ya. Nah, 26 rencananya naik secara tumbuh, dan bisa saja naiknya melompat nanti. Subsidi itu terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi. Nah, subsidi energi fenomenanya begini. Pada tahun 2025 yang lalu itu dilaporkan untuk realisasi sementara sudah mencapai 185 triliun ya. Itu bertambah dibandingkan tahun sebelumnya 4,27%. Jadi meskipun total subsidinya sedikit turun, tapi khusus subsidi energi naik 4,27%. Tahun ini subsidi energi direncanakan meningkat sampai 210 triliun. Itu lumayan ya, 13,42%. Jadi sebetulnya APBN sendiri sudah menimbang harga minyak ya, jadi $70 diasumsikan, kurs 16.500 dan beberapa hal lain lagi. Jadi seperti itu. Nah, sementara jumlah penerima subsidi energi direncanakan tidak jauh berbeda dari 2025. Semula begitu. Tapi nanti kalau ada perubahan karena perang Iran dan seterusnya, ini kita belum tahu ini yang masih pemerintah hingga kita tapping ini saya kira masih pusing ya menghitung-hitung ini. Tapi dilihat dari intinya adalah subsidi energi itu cenderung tetap bertambah sebenarnya. Cuma penambahannya relatif landai. 210 triliun yang teralokasi ya saat ini rencananya. Lalu yang non-energi, nah ini menarik, yang non-energi, yang energi tadi saya ulangi, ada BBM jenis tertentu, solar ya, dan sedikit minyak tanah, kemudian LPG 3 kg, lalu listrik. Nah kalau yang non-energi ini tadi macam-macam tadi kan, itu memang di tahun 2025 yang lalu itu turun ya, cukup signifikan turunnya. Tahun 24 itu 115 triliun, tahun kemarin hanya 96,4, jadi turun. Sayangnya belum ada laporan rincinya ya, realisasinya masih sementara. Kita menunggu LKPP untuk rinciannya dan seterusnya. Itu kebijakan fiskalnya Presiden Prabowo itu dalam rangka efisiensi, berarti juga adalah memang menurunkan subsidi non-energi ya. Teralokasinya begitu. Nah cuma di tahun 2026 ini sebenarnya pengen dinaikin kembali menjadi 108,83. 108,83 itu memang lebih tinggi dari 25, tetapi masih lebih rendah dari 2024.
Jadi artinya inilah pilihan kebijakan subsidi dari Presiden Prabowo ya. Pertumbuhannya masih ditahan. Informasi yang ada itu pada saat siaran pers realisasi sementara ya 8 Januari lalu, jadi sudah 2,5 bulan ya. Itu diumumkan oleh Kementerian Keuangan realisasi sementara APBN. Nah, di salah satu slide-nya ada yang menyebut subsidi tapi dalam bentuk outputnya, volumenya. Nah, tapi tidak semua subsidi. Ini misalnya BBM itu diberitahukan 18.979. Jadi ini 1.000 kiloliter, berarti 18,98 juta kiloliter. Jadi hampir 19 juta ya, kita bulatkan 18,98 juta kiloliter. Secara volume itu meningkat dibandingkan realisasi 2024 yang hanya 18,12. Nah, sementara listrik itu juga secara outrage jangkauan itu meningkat mencapai 42,8 juta pelanggan. Tahun 2024 hanya 41,7 juta pelanggan. Pupuk itu 7,2 menjadi 8,1 juta ton. Nah, subsidi perumahan yang disebut juga. Nah, tapi kita tadi sudah dapat info menarik ya. Meskipun yang digambarkan output ini meningkat, tapi sebenarnya nilai subsidi 2025 itu turun dari 2024, dari 293 menjadi 281. Mungkin yang di luar gambaran ini yang turun. Apa yang di luar gambaran ini? KUR ya, kredit usaha rakyat misalnya salah satu contohnya. Itulah yang kadang kanal ini berulang kali mengingatkan Kementerian Keuangan kalau jumpa pers, siaran pers itu lebih transparan lah. Ya dinyatakan saja yang memang kalau nyatakan subsidi nyatakan lebih lengkap, nggak harus detail banget tapi lengkap subsidi apa saja, baik nilainya maupun volumenya. Jangan kita seolah-olah dipersepsikan mengalami peningkatan output, tapi nyatanya kan turun sebetulnya alokasinya. Kalau umpama bisa dijelasin output dengan output tapi lengkap, nilai dengan nilai, kita bisa saja menganggap oh berarti karena harganya turun, tapi informasi itu tidak tampak begitu. Nah, khusus 2026 itu lebih sulit lagi. Jadi APBN memang menyatakan alokasi anggarannya sekian, tapi dalam hal rincian tidak semuanya dirinci ya. Jadi seolah-olah memang APBN, nota keuangan itu memang lebih memberikan keleluasaan pemerintah, berarti disetujui oleh DPR, untuk lebih longgar ya terhadap volume atau terhadap nilai secara rincian, secara total saja diberikan. Nah, padahal menurut saya supaya kita juga punya informasi yang baik kan kita bisa lihat itu bukan hanya informasi yang baik. Supaya ketika dikatakan ini aman misalnya BBM itu kita melihat dari sisi volume yang mau disubsidi, kemudian ketersediaan dana untuk mensubsidi dan seterusnya. Saya mengutak-atik nota keuangan RAPBN dan Anda nggak bisa dapat tabel ini harus menelisik ya. Begitu juga saya lihat di rinciannya. Itu ada informasi volume BBM itu 19,16 kiloliter. Berarti kan meningkat dari 2025 sedikit ya. Rupiahnya 25,14 triliun. Lalu LPG itu tidak diinfokan tentang volumenya, tapi nilainya ada 80,27 triliun di dalam rincian APBN itu perpres ya. Jadi sumbernya nota keuangan dan perpres. Nota keuangannya pun baru R ya, belum nota keuangan APBN. Tapi kalau misalnya LPG 80,27 triliun itu kalau kita anggap ya dekat-dekat dengan tahun 2025 ini kan 8,5 juta kilogram. Nah, biasanya disebutnya 8,5 juta metrik ton ya. Jadi metrik ya. Nah ini kita tidak tahu, anggap aja sekitaran itu masih 8,5, 8,6 juta ton ya. Tapi yang nilainya sudah dialokasikan 80,27. Nah ini memang menarik ya karena ya LPG juga ada potensi sangat naik kan akibat harga minyak dan gas. Listrik itu juga tidak diinfokan berapa pelanggan, nilainya 46,87 triliun. Dari realisasi 2025 itu menjangkau 42,8 juta pelanggan. Tahun 2024 41,7 juta pelanggan. Jadi kita bisa berasumsi 42-43 lah ya di tahun 2026 ini kalau memang alokasinya direalisasi. Sementara subsidi KUR kredit usaha rakyat itu 6,1 juta debitur. Nilainya 36,48 triliun. Di sini tidak diberikan infonya ya tentang KUR ya di paparan realisasi. KUR ini juga salah satu yang informasinya
tidak update ya. Kalau Anda masuk ke laman Menko Perekonomian bagian KUR mesti dapat datanya, wah telat banget, bisa data 2-3 tahun yang lalu. Nah, lalu ada PSO kereta api, jadi Public Service Obligation, jadi kereta api untuk tiket ekonomi, untuk tiket lokal dan seterusnya, ada yang dapat PSO ya. Itu tentang jumlahnya tidak ada, tapi ininya ada, rupiahnya 5,86 triliun. Ya, 5,86. Tapi saya sudah lihat di laporan-laporan terdahulu ini memang menyangkut sekitar 400-an juta pelanggan. Karena memang ada yang komuter lain atau kereta lokal itu PSO-nya kecil-kecil kan, tapi jadi bisa menjangkau jutaan orang, 400-an juta. Lalu ada PSO angkutan laut ekonomi. Itu dialokasikan 2,97 triliun di tahun 2026. Di info yang realisasi tidak ada 25-24. Nah, ini kurang lebih menyangkut sekitar 4 juta penumpang ya, kurang lebih. Saya mendapatkan angka dari realisasi 2-3 tahun terakhir. Nah, untuk kita memiliki imajinasi lebih banyak, itu kita yang sudah fix itu adalah laporan keuangan pemerintah pusat 2024. Ini tadi info yang dipilih oleh Kementerian Keuangan untuk disajikan ke publik. Lalu 2025-nya bersifat sementara. Yang kanan ini info yang kita lihat di APBN 2026 juga terbatas, yaitu. Nah, kita yang di laporan keuangan pusat itu lebih komplit ya. Sayang untuk laporan keuangan pemerintah pusat 2025 yang audited kita baru dapat nanti sekitar Juli ya. Nah, ini kita bisa lihat tuh subsidi pupuk, itu ada pagunya, jadi waktu di APBN 24 berapa, direalisasikan berapa, lalu presentasinya berapa di kolom 4 ya maaf. Lalu target keluarannya berapa, nah itu tonnya, lalu volumenya berapa, nah itu ton kan berarti 7,2 juta ton, ternyata 8,8 juta ton ya, tadi kan sama dengan yang tadi publikasi. Subsidi LPG kita juga bisa lihat di situ. Nah, lalu yang paling bawah-bawah itu ada PSO kereta api tadi yang saya bilang 400-an juta penumpang, ini direalisasikan 412 juta penumpang. Yang angkutan laut itu kurang lebih 3,9 juta penumpang. Nah, silakan pemirsa coba cek sendiri untuk hal-hal begini, kurang lebih begitu. Tadi di slide sebelumnya ada realisasi sementara 25 kan. Lalu saya juga tadi taruh 2026 mentargetkan berapa. Nah, kalau kita gambar nilainya begini subsidi pupuk. Nah, jadi yang di tahun 2026 itu dialokasikan, direncanakan 46,87 triliun ya, ini triliun maaf, satuannya triliun. Tahun yang berjalan tadi direalisasikan 44,16. Mohon maaf ini masih APBN juga karena tadi di pupuk hanya volumenya, nilainya nggak disebut. Nah, ini saya ambil juga dari APBN 2025, kita belum dapat laporannya, tapi nampaknya nggak jauh dari situ. Mungkin ketambahan 1 atau 1,5 triliun. Nah, 2024 47,39 triliun. Jadi memang selama 4 tahun terakhir ya, itu cukup tinggi ya subsidi pupuk, tetapi juga pada saat bersamaan ya ditahan segitu. Nah, 2026 ini kan teralokasi 46,87 triliun, tapi dengan kenaikan harga gas yang sama dengan minyak ya, luar biasa, ini yang bisa jebol. Jadi mulai dengan pembicaraan saya ini kita mulai punya bayangan kalau minyak bertahan di atas 100, gas demikian rupa juga. Tapi kalau dari sisi gas mungkin kita karena punya produk domestik yang kuat, itu bisa saja pemerintah memiliki kebijakan untuk memaksakan dibatasi ekspornya. Tapi kalau untuk minyak kita bagaimanapun harus impor yang cukup banyak. Tapi apapun sekalipun dia karena minyak dan gas itu kan sebagiannya memang milik perusahaan bagi hasil ya. Dia mau ekspor, kalau kita buat peraturan nggak boleh ekspor ya tetap saja pemerintah harus beli untuk harga-harga yang ekonomis kan. Nggak bisa kan, karena itu sudah melanggar perjanjian bagi hasil. Jadi apapun ini subsidi pupuk ini jelas akan meningkat. Ini buat gambaran ya, jadi jangan kebayang bahwa kenaikan harga minyak dan gas itu hanya berpengaruh kepada harga BBM ya. Harga BBM berarti kalau pemerintah nggak mau naikin ya subsidinya yang naik. Tetapi juga pada pupuk. Nanti kalau soal BBM energi itu, BBM dan listrik itu sebetulnya nanti akan saya buat sesi tersendiri. Karena selain subsidi, pemerintah juga harus mengeluarkan apa yang disebut dengan kompensasi. Tapi karena ini kita fokus subsidi, nanti yang energi kita sendirikan menjadi subsidi dan kompensasi energi. Ini kita beri gambaran dulu subsidi ya, ini pupuk.
Nah, kemudian ada KUR kan, kredit usaha rakyat, itu prinsipnya pemerintah menanggung sebagian bunga, sebagian lebih besar. Jadi umpama si debitur bayar 6%, kalau dari banknya adalah 12% jadi 6%. Kalau dari banknya 14 berarti 8%. Tapi rata-rata di 6% ya. Ya sesuai banknya. Jadi subsidinya sekian persen dari selisih itu. Nah dikalikan dengan outstandingnya. Tentu pakai rata-rata ya. Secara total pemerintah harus membayar subsidi bunga itu menurut informasi tahun 2025 itu APBN lagi ya, karena kita belum dapat realisasinya 38,38 triliun. Sementara yang 2020 juga masih APBN 36,48. Untuk informasi tahun 2024 itu gede banget ya, 44,38 triliun itu si subsidi KUR itu. Sebenarnya ada sedikit sekitar 200-an 300 miliar itu uang penjaminan untuk debitur ya, jadi premi penjaminan ini dibayar oleh APBN juga untuk KUR itu. Tapi saya anggap bunga lah yang lebih relevan ini, subsidi bunga KUR. Nah dari 2025 38,38 ini turun kan dibandingkan 2024 ini, yang mungkin memberi kontribusi pada jadi penurunan total subsidi tadi ya, karena KUR-nya lumayan turunnya itu dan mau diturunin lagi 2026. Sekaligus ini juga mengkonfirmasi penurunan kredit UMKM kan. Jadi memang bank itu sebagian besar kredit UMKM-nya pakai skema KUR. Kita tidak mengatakan banknya malas menyalurkan atau pemerintah enggan menurunkan KUR-nya, enggak. Ini pasti variabelnya banyak ya, termasuk variabel sektor real ya, memang permintaan kreditnya enggak ada. Tapi apapun itu terhubung. Jadi kredit UMKM yang kontraksi, lalu KUR yang meskipun dihebohkan masih menjangkau sekian yang baru, tapi totalinya kan misalnya tahun 2025 menjangkau 5 juta debitur, tapi selama 2025 kan sudah ada debitur lama yang lunas, outstandingnya kan beda, yang dibayari subsidinya kan outstanding, nggak hanya yang tahun bersangkutan saja. Nah 2026 ini direncanakan turun lagi, jadi kebijakan fiskalnya memang semula tidak mengarah, memang tidak ngencengi KUR lah. KUR ini kalau dilihat yang ngencengi kan Pak Jokowi kan, 2017 ke 2018 tetap tinggi. Lalu pada saat COVID-21, lalu saat pemulihan 2023 dan terus 2024, nah ini diturunkan. Tapi ini jangan lupa ya, ini adalah pada tahun yang bersangkutan. KUR itu ada yang ngambil 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ya, ada yang setahun. Mungkin di rata-rata ya 2,5 tahun yang outstandingnya. Jadi kita jangan melihat pada tahun yang bersangkutan saja. Mungkin pada tahun 2025 itu kalau saya tidak salah, dengan jangkauan kurang lebih 270 triliun KUR, itu subsidinya atas yang tahun tadi saja mungkin nggak, hanya sekitar 26-27 triliun, tapi kan masih ada yang outstanding sebelumnya, sehingga keluar angka 38,38 triliun itu, meskipun itu baru APBN ya, kemungkinan realisasinya 39 atau 40 atau malahan di bawahnya. Ini KUR. Nah ini PSO kereta api meningkat ya, Public Service Obligation. Jadi kereta ekonomi, saya belum sempat ngecek ya, tapi setahu saya juga WUS juga dapat PSO ya. Tadi saya belum sempat mengecek, yang jelas ini data PSO kereta api seperti ini. Sebetulnya terus naik. Nah di tahun 2026 direncanakan naik juga 5,86 triliun ya. Nah lalu angkatan laut stabil ya, jadi memang kelihatannya penumpang angkatan laut tidak menjadi perhatian, atau juga memang laju kenaikan penumpang kereta angkutan laut kelas ekonomi itu relatif stagnan, bisa jadi begitu. Maka saya tutup uraiannya, belanja subsidi APBN itu alokasi APBN kepada perusahaan, lembaga pemerintah atau pihak ketiga yang memproduksi bisa, menjual bisa, mengekspor bisa, atau mengimpor agar harganya terjangkau oleh masyarakat. Artinya sebagiannya dibayar oleh APBN. Alokasinya 319 triliun untuk 2026, itu sekitar 10% dari belanja pemerintah pusat. Nah, secara porsi dia turun sebetulnya dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Secara nominal tetap naik, karena kan belanja naiknya pesat. Kan ada subsidi energi 210 triliun, ada non-energi 109 triliun. Itu APBN 2026 ya. Nah, sedangkan yang non-energi itu antara lain pupuk, subsidi bunga KUR, PSO kereta api, PSO angkatan laut. Tapi dari uraian saya tadi, namanya pemerintahan Prabowo memang relatif menahan ya,
menekan agar ini tidak meningkat lagi. Nah, masalah terkininya adalah yang subsidi energi itu kelihatannya akan melonjak. Jadi kondisi dampak politik global, subsidi energi kelihatannya melonjak, dan jangan lupa subsidi pupuk juga ikut melonjak. Nanti kita bahas untuk subsidi energi. Untuk kita bisa membayangkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan terhadap mengalokasikan subsidi, kemudian menambah atau menguranginya, atau membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Saya tidak menguraikan tadi salah satu yang disadari oleh pemerintah dan juga dikritik oleh banyak pihak, bukan dikritik ya, diberi masukan bahwa persoalan utama subsidi ini bukan nilainya seperti yang saya uraikan, tapi saya sengaja memang hanya menguraikan soal nilai dan volume. Tapi titik krusialnya adalah subsidi itu apakah tepat sasaran atau tidak. Pada masing-masing subsidi itu formulanya apa, cara menyalurkan, menghitungnya bagaimana, cara menyalurkannya bagaimana. Ini yang umumnya diakui baik oleh pengkritik maupun oleh pemerintah sendiri. Dan belakangan nih pemerintah ingin memperbaiki antara lain dengan data terpadu ya sosial ekonomi agar subsidi itu bisa tepat sasaran. Tapi kan kalau polanya misalnya mensubsidi produk, subsidi akhir, ya tetap nggak pas. Harusnya kan yang disubsidi orang misalnya. Tapi kalau misalnya produk dikaitkan dengan DTSIN, data terpadu tadi, kelihatannya sejauh ini baru narasi dan pidato ya, cara menyalurkannya belum pernah ada percobaan ketika jual LPG hanya di tempat tertentu kan terjadi gegeran. Kelihatannya aspek-aspek ini yang sebetulnya terbuka ruang dengan jumlah subsidi yang sama misalnya yang dapat tepat sasaran. Jadi mengurangi inclusion dan exclusion error, mengurangi kesalahan karena orang yang nggak berhak dapat, dan juga mengatasi persoalan orang yang sebetulnya berhak tapi tidak dapat. Nah, mudah-mudahan ke depannya subsidi ini dikelola dengan lebih baik oleh pemerintah.